Nama aku Safa Salsabila Putri. Di sini aku akan mempresentasikan bagian A, yaitu hasil observasi. Nah, kita sudah membuat G-form dan kita sudah mensebarluaskan G-form yang sudah kita buat kepada, yaitu rata-rata di sini ada pekerja kantoran. Nah, masalah apa saja sih yang terlihat? Yang pertama itu ada pekerja kantoran yang mengalami istirahat singkat di tengah jadwal yang padat. Dan yang kedua yaitu perlunya menjaga konsentrasi dan fokus penuh selama saat jam kerja. Dan yang ketiga yaitu ada craving di tengah jam kerja yang sibuk. Nah, yang kedua ini ada kebiasaan konsumen. Yang kebiasaan konsumen itu ada apa aja? Nah, yang pertama itu pekerja kantoran dengan rentang umur 20 sampai 40 tahun memiliki kebiasaan mengkonsumsi cemilan pada saat jam kerja. Ya, di saat jam kerjanya itu ada di jam 2 siang sampai jam 5 sore. Nah, dari hasil observasi tersebut, 50% pekerja kantoran memesan cemilan di kantin kantor, sisanya melalui online, yaitu seperti aplikasi GoFood, GrabFood, atau Shopee Food. Nah, yang terakhir, pekerja kantoran cenderung efektif memilih makanan yang praktis, tidak perlu porsi banyak, dan mempertimbangkan komposisi atau kesadaran kesehatan. Dan tentu saja, rasa yang enak untuk dinikmati. Perkenalkan, nama saya Siti Fathia Zahra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan bagian B, yaitu panduan wawancara singkat. Di sini kami sudah melakukan survei melalui Google Form. Kemudian juga di sini kami mendapatkan 6 dari 10 responden merupakan berusia 20 sampai 25 tahun. Kemudian sebagian besar adalah karyawan perusahaan. Mayoritas pekerja kantor yang kami observasi memiliki kebiasaan mengkonsumsi cemilan saat berada di kantor. Hal ini tentunya kami lakukan untuk menggali kebutuhan pada segmen yang kami targetkan. Selanjutnya di sini saya akan sedikit memaparkan beberapa item pertanyaan dan respon dari responden. Yang pertama ini ada pertanyaan yang pertama untuk mengetahui masalah pada konsumen. Apa alasan utama Anda mengkonsumsi cemilan di sela-sela kesibukan? Responden paling banyak, yakni 5 dari 10, menjawab rasa lapar yang tidak tertahankan. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apa kesulitan terbesar yang Anda hadapi untuk rutin mengkonsumsi cemilan secara praktis dan sehat di kantor? Pertanyaan ini tentunya untuk mengetahui kesulitan konsumen, yaitu paling banyak di sini menjawab sulit menemukan pilihan yang sehat di kantor. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, kami ingin mengetahui solusi konsumen saat ini. Dari mana Anda paling sering mendapatkan cemilan yang dikonsumsi di kantor? 5 dari 10 ini menjawab beli di minimarket. Kemudian juga 5 dari 10 juga menjawab pesan online, GrabFood, GoFood, atau membeli di e-commerce. Terus kemudian pertanyaan keempat, untuk mengetahui solusi yang diharapkan, yaitu saat memilih cemilan untuk di meja kerja, faktor apa yang sangat penting? Kemudian di sini responden paling banyak yaitu menjawab praktis dan sehat. Praktis di sini yaitu mudah dimakan, porsinya tidak terlalu banyak. Kemudian 4 dari 10 juga menjawab mudah dimakan. Yang satunya lagi menjawab hanya sehat saja. Kemudian di sini kami menawarkan makanan, cemilan. Yang pertama, frozen dessert box atau cheese chewiet yang dilapisi biskuit renyah, krim keju, whipped cream, dan topping buah segar. Yang kedua, yakni kami menawarkan sejenis potongan pisang yang digoreng hingga renyah, kemudian diberikan topping sehat. Bisa berupa buah-buahan dan juga dark coklat atau matcha. Di sini responden paling banyak yakni memilih cheese chewiet.
ada tiga responden lagi. Customernya memilih tertarik untuk keduanya. 2 customer lagi memilih pisang crispy. Baik, itu saja untuk bagian B. Kemudian akan dilanjutkan presentasinya oleh rekan saya, analisis SWOT. Dari saya sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik akan memaparkan identifikasi peluang usaha kelompok 7 bagian C, yaitu analisis SWOT. Dari hasil observasi kami, yang pertama, faktor kekuatan. Pemilihan bahan baku yang optimal dan sehat menjadi faktor kekuatan pekerja kantor dalam memilih camilan di sela-sela bekerja. Yang kedua, makanan cemilan mudah disimpan dan tahan lama. Yang ketiga, cocok dimakan di meja dalam arti praktis, mudah, sekali habis, dan bisa dilakukan dalam waktu singkat. Terus kelemahan, yaitu mempertahankan keawatan makanan, penyimpanan, dan pengiriman dari tempat produksi. Yang kedua, kelemahan yang kedua yaitu biaya produksi bahan makanan sehat memungkinkan harga menjadi lebih tinggi. Terus analisa SWOT yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Tingginya kebiasaan ngemil di kantor saat bekerja membuka peluang yang sangat besar untuk menjalankan ide usaha cemilan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran ngemil sehat di kalangan pekerja kantor. Yang ketiga, itu memiliki potensi tambah dengan bekerja sama dengan kantor, entah itu untuk kegiatan rapat ataupun event dan lain-lain. Yang keempat, analisis SWOT yaitu ancaman. Dari segi ancaman, ide usaha makanan atau cemilan itu memang memiliki tantangan persaingan yang sangat ketat dengan produk cemilan lainnya. Yang kedua, untuk sementasi pekerja kantor, ancamannya bisa berupa kebijakan kantor tertentu yang melanggar atau terkait membeli makanan di luar selain di tempat kantor. Yang ketiga, yaitu tantangannya adalah harga bahan baku makanan sehat lebih tinggi. Sekian dari saya, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Terkait dengan ide usaha, untuk ide usaha itu tersendiri kita yaitu Cheesquid. Jadi Cheesquid ini tuh adalah cemilan praktis berupa biskuit dengan lapisan keju lembut yang dipadukan dengan rasa yang lezat ya dan memuaskan gitu. Produk ini juga ditunjukkan untuk para karyawan perusahaan, mahasiswa maupun pekerja kantoran yang membutuhkan cemilan sehat, praktis, dan terjangkau. Bisa juga dinikmati kapan saja, terutama saat jam kerja. Terus Cheesquid ini juga hadir dalam kemasan praktis yang mudah dibawa dan dikonsumsi tanpa perlu alat tambahan, sehingga sangat cocok untuk mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas yang tinggi. Terus dengan perpaduan tekstur biskuit yang renyah ini, terus rasa keju yang creamy dan topping yang berlimpah, Cheesquid juga tidak hanya menyenangkan sementara ya, tetapi juga bisa menjadi mood booster untuk mengurangi stres dan kejenuhan di kantor kita. Juga menambahkan kita juga menambahkan beberapa topping di atasnya seperti kayak buah, KitKat, biskuit, dan bagi para customer juga bisa request terkait dengan toppingnya. Untuk alasannya yaitu karena banyaknya karyawan dari 20-40 tahun ya butuh kayak cemilan sehat untuk mengatasi lapar, stres, atau bosan saat kerja. Terus juga susah untuk menemukan cemilan sehat, praktis, dan murah di sekitar kantor. Mereka juga gak sempat buat buat sendiri gitu karena keterbatasan waktu mereka.
Assalamualaikum. Di sini saya akan melanjutkan kesimpulan dan refleksi berdasarkan pengamatan observasi melalui Google Form. Dapat disimpulkan bahwa pekerja kantoran memiliki kebutuhan yang cukup tinggi terhadap cemilan praktis, sehat, dan mudah diakses di tengah kesibukan kerja. Kebiasaan ngemil menjadi solusi bagi rasa lapar, kebosanan sekaligus untuk menjaga fokus. Namun, keterbatasan pilihan cemilan sehat di lingkungan kantor masih menjadi kendala utama. Analisis SWOT menunjukkan bahwa peluang usaha di bidang cemilan sehat cukup besar, meskipun terdapat tantangan berupa persaingan pasar dan biaya bahan baku yang relatif tinggi. Ide usaha dengan konsep frozen dessert box ini hadir sebagai solusi yang menawarkan kepraktisan, cita rasa, serta kesadaran kesehatan dan porsi dalam satu produk. Sekian, terima kasih.